Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today bersama Arlis Tahari dan Togi Sinaga langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik saudara minyak Muhammad Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, penggeledahan tersebut diduga terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang merugikan negara 163,7 triliun rupiah. Ya, bisa hingga Selasa malam, tim penyidik Kejaksaan Agung masih melakukan penggeledahan di rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2 nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan rumah mewah Riza Khalid ini diduga terkait dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang saat ini ditangani penyidik Kejaksaan Agung. Ya, sementara itu Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero, Subholding dan K3KS tahun 2018 hingga 2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli untuk diperiksa dimintai keterangannya. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero, Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso membuka suara terkait dugaan korupsi yang melibatkan Subholding Pertamina. Ya, Pertamina menyatakan layanan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan optimal. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di Subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar, dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa.
Bisa dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Ulah dari para tersangka yang mengoplos RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax juga sangat merugikan masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan warga terkait korupsi yang terjadi di perusahaan plat merah ini? Berikut. Mobil memang saya biasanya ngisinya Pertamax karena itu lebih bagus katanya kadarnya. Tapi kalau misalnya kasusnya dari Pertamax yang saya beli ternyata isinya itu Pertalite, itu merugikan banget. Karena kan dari harga aja itu 12.900 kalau Pertamax ya. Kalau Pertalite 10.000. Nah itu bisa dilihat kalau jarak saya biasanya dari Depok ke Jakarta itu ngisinya Pertamax, tapi tiba-tiba jadi Pertalite, itu yang pertama bisa ngerusak mesin saya. Karena saya biasanya memang ngisinya Pertamax. Terus yang kedua juga dari segi harga juga dibikinnya malah ke harganya Pertamax. Nah itu menurut saya sih yang kayak gitu udah penipuan banget ya, karena saya tiap hari kerja menggunakan Pertamax itu nggak bagus lah untuk kayak gitu. Waduh, kalau dioplos kayak gitu berarti selama ini saya ngisi Pertamax ini dong rugi dong. Yang tadinya harga 10.000 ya Pertalite, kalau Pertamax 12.000 jadi rugi banyak. Dan apa ya, dari segi performa aja Pertamax kan lebih bagus ya setahu saya ya. Kalau diisi Pertalite jadi berkurang dong performa motor saya gitu.